Merasakan sejuknya sang alam, menikmati pesona bumi pertiwi dalam keindahan Gunung Andong. Halo guys, kita dari kelompok 3 Geografi Pariwisata yang terdiri dari Heri, Shiva, dan Ani mau ngajak kalian ke objek wisata Gunung Andong via sawit. Jadi kita OTW dari Gunung Pati Semarang naik motor. Perjalanan ke base camp kurang lebih 1 jam 20 menit lewat Jalan Semarang Surakarta. Untuk moda transportasi bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun angkutan umum. Jika pendaki akan menggunakan angkutan umum, maka dapat berhenti di Pasar Ngablak. Selanjutnya dari Pasar Ngablak, pendaki bisa menggunakan jasa ojek menuju ke base camp sawit. Gunung Andong ini letaknya di Dusun Sawit, Desa Girirejo, Kabupaten Magelang, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Gunung Andong ini punya 4 puncak. Ada Puncak Makam, Puncak Andong sebagai puncak utama, Puncak Alap-Alap, dan juga Puncak Jiwa. Keempat puncak tersebut saling terhubung membentuk seperti punuk sapi. Gunung Andong ini tingginya cuma 1726 meter di atas permukaan laut. Jadi cocok banget sih buat kalian yang baru mau mulai mendaki. Treknya juga gampang, cuman butuh sekitar 1-2 jam aja buat sampai di puncak. Eits, tapi jangan salah ya guys, meskipun Gunung Andong ini termasuk rendah, tapi pemandangan di puncak itu sangat luar biasa. Kalian bisa lihat gunung-gunung lain yang terkenal kayak Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, sama Gunung Telomoyo. Kalian juga bisa lihat sawah-sawah dan desa-desa yang hijau dan asri. Pokoknya kalian bakal puas banget deh dengan view di sini. Nah, sebelum kita mulai mendaki, kita harus tahu dulu nih gimana caranya ke puncak. Jadi, Gunung Andong ini memiliki 3 jalur pendakian yang resmi. Yang pertama via Sawit, yang kedua via Pendem, yang ketiga via Gogik. Namun, jalur yang paling populer dan diminati wisatawan yaitu via Sawit, karena jalur ini membutuhkan waktu yang singkat dan memiliki trek yang ramah bagi pemula. Kita beli tiket dulu ya. Untuk tiketnya sendiri dikenakan tarif sebesar 20.000 per 1 orang pendaki. Kalau kamu bawa kendaraan pribadi, akan dikenai biaya parkir sebesar 5.000 untuk motor dan 10.000 untuk mobil. Tiket ini sudah include uang kebersihan dan juga uang asuransi, bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ngomong-ngomong tentang supply and demand pada pariwisata, ini kan 2 konsep yang sangat penting yang berkaitan dengan penawaran dan permintaan produk atau jasa pada pariwisata. Kita akan membahas atraksi dulu ya. Gunung Andong ini menawarkan beberapa daya tarik yang memikat wisatawan. Contohnya bentuk gunung yang unik, pemandangan sunrise dengan lautan awan yang indah, jalurnya yang tidak berbahaya, waktu tempuh yang relatif singkat serta aman bagi pendaki pemula, serta terdapat 4 puncak, yakni Puncak Makam, Puncak Jiwa, Puncak Andong, dan Puncak Alap-Alap. Untuk fasilitas di base camp ini sudah memadai. Ada tempat untuk beristirahat, rumah makan, kamar mandi, tempat parkir yang memadai, ada juga masjid untuk beribadah. Kalau kamu ingin mendaki, tidak perlu bawa makanan yang terlalu banyak, karena di jalur pendakian juga tersedia beberapa warung makan, dimulai dari pos 1 hingga puncak. Selain itu, tersedia juga toilet di masing-masing pos.
Di sini terdapat beberapa villa, rest area, dan base camp yang dapat digunakan pendaki untuk beristirahat maupun menginap. Tak jarang juga base camp tersebut berupa rumah warga setempat yang disewakan kepada wisatawan. Objek wisata ini sudah dilengkapi dengan infrastruktur jalan yang baik. Medan jalan dapat dilalui oleh kendaraan roda 2, roda 4, bahkan bus kecil. Di sini juga didukung dengan infrastruktur air bersih. Selain itu terdapat juga sumber mata air di area pendakian, tepatnya setelah kita melewati pos 2 yaitu Watu Gambir. Untuk infrastruktur listrik sendiri di sini hanya tersedia di base camp. Jadi kalau kamu ingin melakukan pendakian di malam hari harus membawa senter atau alat penerangan sendiri. Kita memulai pendakian dari base camp menuju pos 1 memerlukan waktu sekitar 30 menit. Jalurnya masih landai, berupa jalan setapak dan dikelilingi pepohonan dan perkebunan warga. Perjalanan kita menuju pos 1 akan disambut dengan trek anak tangga memanjat. Setelah itu, trek berganti dengan tanah hingga menuju pos 1, yakni pos Watu Pocong. Kalau kamu lelah, kamu bisa beristirahat di shelter yang tersedia pada setiap pos. Lanjut menuju pos 2 dengan medan bebatuan yang lebih menantang. Trek ini mulai menanjak dengan ditemani pohon pinus yang rindang. Berlanjut ke pos 3 dengan trek yang terus menanjak dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Sebelum sampai pos 3, kita akan menemui sumber mata air. Kalau kalian haus, boleh ambil minum di sini ya. Ini merupakan percabangan jalur lama dan jalur baru. Dan di atas itu adalah pos 3 gambar wayang. Di sini sering digunakan sebagai tempat untuk berfoto, karena di bawah kita langsung bisa melihat pemandangan. Sayangnya, sekarang kita sedang turun kabut, jadi hanya ada tembok putih yang bisa dilihat. Kita lanjutkan menuju puncak dengan waktu sekitar 10 menit. Di sana terdapat makam Ki Joko Pekik. Jadi minat wisatawan ke Gunung Andong selain untuk hiking, camping, di sini juga untuk wisata religi berziarah ke makam Ki Joko Pekik. Sebentar lagi kita akan sampai ke puncak Andong. Disinilah kita berdiri di ketinggian 1726 meter di atas permukaan laut. Di sini terdapat camping ground. Jadi kalau kalian mau nge-camp di sini, boleh banget. Kita lanjutkan ke puncak Alap-Alap. Jadi, wisatawan yang berkunjung ke Gunung Andong ini bukan hanya wisatawan domestik saja. Ada juga wisatawan asing dari Eropa, Amerika, Malaysia, Singapura, dan Australia. Kebetulan saat kita di sini ada satu keluarga wisatawan asal Texas. Tapi kita tidak terlalu banyak mengambil gambar ya, karena takut mengganggu privasi mereka. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Gunung Andong ini mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Data terakhir pada tahun 2022 menunjukkan ada lebih dari 4 juta orang yang berkunjung ke sini setiap bulannya. Jumlah tersebut tentunya menyumbang untuk pendapatan daerah Kabupaten Magelang itu sendiri. Jadi kan wisatawan pastinya akan membelanjakan uang mereka untuk kebutuhan mendaki, camping, makan, MCK, menginap, dan lain sebagainya yang akan mendorong pendapatan daerah dari pajak dan retribusi objek wisata. Sampailah kita di puncak Alap-Alap dengan ketinggian 1692 meter di atas permukaan laut. Dengan ini berakhirlah perjalanan kita mengkaji supply and demand objek wisata Gunung Andong. Semoga vlog ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu mengenai Gunung Andong. Ditunggu info mendakinya guys. Terima kasih.